Di tengah tantangan besar pengelolaan sampah, muncul sebuah inovasi luar biasa dari putra daerah Pemalang. Dialah Aibda Wiono, anggota kepolisian di Polres Pemalang, yang dengan semangat dan kepeduliannya terhadap lingkungan menciptakan alat pemusnah sampah revolusioner bernama Wind Ince-Reaktor. Wind Ince-Reaktor bukan sekadar alat pembakar sampah biasa. Dengan teknologi termal yang efisien, alat ini mampu memusnahkan hingga 7 kubik sampah hanya dalam waktu 7 jam, dengan tenaga kerja yang jauh lebih hemat. Hasilnya, lingkungan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Keunggulannya sudah diakui secara resmi. Wind Ince-Reaktor telah terdaftar di e-katalog nasional, menjadikannya produk inovasi yang terstandar dan terpercaya. Tak hanya itu, asap hasil pembakarannya telah lolos uji emisi, memastikan bahwa prosesnya ramah lingkungan dan aman bagi udara yang kita hirup setiap hari. Yang lebih menakjubkan, dari proses pemusnahan ini justru lahir manfaat baru. Pupuk cair dan biokarbon, dua hasil samping yang berguna untuk pertanian dan penghijauan. Sebuah bukti bahwa dari masalah sampah, bisa lahir solusi bernilai ekonomi dan ekologis. Wind Ince-Reaktor, karya anak bangsa dari Pemalang, untuk Indonesia yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu tindakan nyata. Materi itu ada dua, Organik dan organik. organik ya. Itu yang utama kan adalah karbon monoksida, Iya. itu yang berbahaya untuk lingkungan manusia. Dan alat kita itu cuma 178. Nah, produk Bapak selain misalnya Desa Penggari, desa mana aja Pak? Aceh, Aceh besar. Oh, Itu ada oh, kemudian ini Pak. Pak Jumul. Pokoknya selama sama desa selesai di desa, selama pasar selesai di pasar, sama hari itu selesai hari itu. Ini ngomong-ngomong nih, setelah produk Bapak yang di desa artinya dinikmati oleh desa, ada nggak tawaran-tawaran yang dari misalnya Pemkaps itu sendiri? Tawaran sih ada, Pak. Udah ada tawaran? Cuman realitanya belum gitu. Mana udah beli yang lain nih Pak? Karena saya dengar juga produk dari Bandung lah yang sudah dibeli oleh Pemkab Pemalang. Kayaknya Pak ini kurang dekat nih sama Bupati sehingga pikir. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita kembali lagi bersama podcast Putra Pratama. Dan kali ini di episode 1701 telah hadir di tengah-tengah kita seorang inisiator dan pengusaha, dan beliau juga adalah anggota Polisi Republik Indonesia. Malam ini kita akan membahas terkait persoalan insinerator dan ditemani oleh beberapa narasumber lain, termasuk dari Kepala Desa Bandaran, Bapak Sumarto atau lebih dikenal dengan Bapak Cumul. Dan tidak asing lagi buat kita semua, di sini ada praktisi hukum yang selalu menemani di podcast Putra Pratama, Bapak Ibu SB. Selamat malam Pak semua. Malam ini kelihatannya tegang banget nih. Ya, kita santai nih Pak. Kita bicara terkait apa yang ada, termasuk Bapak ini saya mendengar ya, Bapak ini seorang polisi tapi punya gagasan, punya ide, dan sekarang memproduksi insinerator. Bedanya dengan insinerator itu Insinerator berarti hanya, kalau insinerator kan hanya tubuh pembakaran. tunggu pembakaran. Kalau Insinerator itu udah punya reaktor, ada reaktornya. oh, ada reaktor. Dan Pak Wi, sebutan dari Pak Wiono, tapi saya lebih akrab pada Pak Wi aja ya. Pak Wi, sejak kapan lah Pak Wi menciptakan ini
insinerator. Artinya ini insinerator Pawi sudah dikenal di mana-mana. Nah, malam ini kita akan kupas nih asal muasalnya seperti apa sih. Silakan. Jadi gini, awal mula itu sebenarnya tahun 2022 itu saya udah bikin gambar desain sendiri, tapi belum matang. Terus awal 2024 saya ketemu Pak Imam Wibowo, kepala desa Penggarit. Ya. Itu pengen memusnahkan sampah. Akhirnya ketemu malam itu, terus saya minta waktu 24 jam. Itu tahun 2024 awal. Baru ya, Baru. Akhirnya setelah 24 jam saya datang ke Pak Imam Wibowo lagi, udah Pak tak buatkan saya supaya tak buat nanti eksperimen ya. Iya, awalnya seperti itu. Terus akhirnya setelah jadi tak bawa ke Penggarit, pasang. Alhamdulillah apa yang diinginkan Pak Imam itu ada kecocokan dengan keinginan saya untuk memusnahkan sampah. Tercapailah keinginan dua belah pihak ya. Memusnahkan sampah tapi ada hasil gitu, Pak. Lanjut Pak. Ya, jadi alat ini sebenarnya saya desain sendiri. Waktu saya kalau pas piket di Polsek itu kan agak slow waktunya, banyak waktu yang sehingga saya browsing alat itu sebenarnya dari luar negeri, Pak, bukan di Indonesia. Oh, Saya itu ngambil teknik pengalaman datanya. dari luar negeri. Ngambil teknika datanya dari luar negeri. Jadi data-data yang di upload di internet itu, Ya. Mbah Google itu kan. Akhirnya saya ngambil dari situ sekitar 12 negara yang tak pelajari. Saya akhirnya tak ambil sedikit-sedikit, tak gabungkan jadi satu. Jadi itu ide yang artinya Pawi sendiri ya. Jadi gambar sendiri, kerjakan sendiri. Nah, hasil itu berapa bulan untuk membuat insinerator di desa Penggarit? 1 bulan. Satu Satu bulan. bulan. Dengan material yang Material berarti kita yang beli hanya panel dryer saja, Pak. Kompornya aja. Lainnya produk lokal. Rakit sendiri. Itu baru. Kirain bekas. Ya. Nah, semenjak itu insineratornya Pak Wi kan dikenal ya semenjak di Penggarit ya. Iya. Artinya ada bahasanya turunan produk itu ya. Iya. Artinya ada yang menghasilkan apa tadi? Liquid semu, Liquid asap cair. asap cair. Iya. Terus apa lagi? Biokarbon. Biokarbon. Itu hasil dari pembakaran itu menghasilkan produk-produk Iya, itu untuk betul. kepentingan Pertanian. dan peternakan. Lanjut Pak Wi, Iya. saya pengen dengar lagi. Jadi waktu itu setelah kita pasang di Penggarit, kita proses menghasilkan asap cair itu ada 2, Pak. Asap cair dari sampah campur, Iya. ada plastik, ada pampers, terus ada sebagian organik kayak gitu. Itu fungsinya untuk pengeram minyak Anda. Itu Jadi, sudah dibuktikan. Non organik dan organik. Iya. Itu yang campur dan organik itu sudah diaplikasikan di kandang yang daging di Penggarit, Pak. Hasilnya seperti apa? Menurut keterangan peternak itu sampai detik ini masih dipakai, Pak. Itu yang dulu tingkat mortalitasnya itu sampai 5%, sekarang cuma 1,2%. Terus alas kandang yang biasa 3 hari ganti, sekarang mulai tabur sampai panen tidak ganti, semprot tiap hari, tabur lagi, sekarangnya itu Pak, alas kandangnya. Gitu. Ya, yang awalnya 500 kantong cuma 250 kantong Sekarang. sekarang. Terus yang pertanian pakai biokarbon itu namanya Pak Sasmuli itu di Penggarit juga, Pak. Yang lainnya kena angin roboh, dia enggak, Gitu. akarnya lebih kuat. Terus yang lain kena di hama tikus, misalnya yang lain kena 70%, dia cuma kena 20%. Itu sudah Tapi diaplikasikan. ada ya, artinya persentasenya menurun daripada Menurun. apa tidak menggunakan itu. Jadi berfungsi. Yang penting saya itu prinsipnya ada manfaat. Ngomong nih Pak, setelah produk itu di Penggarit, Ya. nah, terus Pak Wi punya artinya tujuan agar memproduksi lebih banyak. Iya. Nah, itu hak cipta ataupun sudah uji Emisi. belum? Jadi gini Pak, kalau hak cipta atau haki itu saya sudah daftar dari awal setelah saya pasang di Penggarit, saya daftar.
cuman karena sudah masuk sih Pak, sudah masuk ke Kemenkumham, cuman untuk legalitas secara fisik itu belum terima kita. Waktu itu sama secara fisiknya ya. secara online. Kalau untuk uji emisi sudah Pak. Jadi uji emisi itu sesuai dari PT Semarang itu yang uji itu PT CPI itu. Jadi yang utama kan adalah karbon monoksida, itu yang berbahaya untuk lingkungan manusia terutama itu. Itu kalau batas ambang batas maksimal itu adalah 600 miligram per detik. Kebetulan alat kita itu cuma 178, berapa ya? Ada Pak, sudah kita ini. Apa Miligram kadarnya, kadar karbon monoksidanya yang output dari akhir yang terobong keluar ya. artinya yang membuat polusi itu ya. Iya betul. Itu 1, berapa itu 178 masih ambang batas masih jauh Pak, karena maksimal 600. Oh 600 Ya, masih masih jauh dari apa jauh, yang masih jauh dari ambang batas. dari ambang batas. Nah produk Bapak selain misalnya Desa Penggaris, desa mana aja Pak? Kebetulan dari awal itu pertama Penggaris Pak, terus Banda Aceh, Aceh Besar, itu yayasan yang beli Pak. Terus ke Akpol, ada kepolisian Semarang, di Semarang menggunakan itu, ya, punya produk Bapak. ya produk saya. Terus ke Bandaran, Bandara ini Pak Cumul, ya, sebagai kadesnya. Nah, saya beralih nih ke Pak Kades dulu nih. Ya. Pak Kades, selamat malam Pak Kades ya. Siap, Pak selamat Kades. malam, Bapak. Dari apa yang Bapak beli produknya Pak Wi insenerator ini, menurut Bapak atau pengalaman Bapak di wilayah itu seperti apa sih? Pengolah rebus sampah itu? Ya awalnya gini, izin Bapak. Di tahun 2024 kemarin itu kami sering membaca itu di media online, media lokal maupun bahwa Kabupaten Pemalang ini ada satu permasalahan sampah yang membludak di kala itu. Ada inilah, ada apa namanya, Macam-macam lah pemerintahannya gitu. Sampai sering kami mengikuti rakor Kades di Pendopo, juga pernah dengan tema tentang penanganan sampah di Kabupaten Pemalang. Sehingga saat itu kami berpikir yang namanya melaksanakan sesuatu kan dari hulu sampai ke hilir Bapak. Sampah itu menurut kami pribadi itu ada karena adanya sesuatu barang atau benda yang barang atau benda itu dibutuhkan oleh manusia itu, sehingga benda itu hadir, kemudian berproses, kemudian setelah digunakan oleh manusia maka muncullah sampah. Nah, barang yang hadir di kehidupan manusia itu, di kehidupan kita itu, ada yang hadir dengan sendirinya, ada yang sengaja dihadirkan oleh kita karena faktor kebutuhan. Sekitar kami berpikir seandainya sampah ini dikemas, dikembalikan menjadi satu kebutuhan manusia itu sendiri oleh kita sendiri, saya yakin masalah sampah ini akan selesai oleh setiap warga, oleh setiap kita. Nah, dari pemikiran ini, terus satu ketika saya lihat di benar itu saya pasang yang produknya Pak Wi ini. Saat itu saya tahunya itu hanya alat pembakar sampah ya. Kemudian saya survei ke sana, dijelaskan oleh Pak Imam. Kemudian saya dipertemukan dengan Pak Wi ya, tentang insenerator itu. Nah, dengan semangat bagaimana membuat sampah ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan kembali oleh manusia itu tadi, oleh kita itu. Katanya Pak Wi di samping produk turunan liquid ya kan, yang anorganik itu untuk penguraian amonia di kandang ternak, kemudian yang organik itu bisa untuk penyubur, untuk hijau daun, tanaman tadi sayuran dan sebagainya. Kemudian di samping karbon itu Pak coba dibuat konsep, kan itu sampah itu kan dibakar.
kemudian apinya panasnya harus dikemas sehingga memenuhi standar hasil musim emisi. Berarti kan panas itu dikemas Pak. Coba daripada panasnya ini dibuang didinginkan begitu saja, masalahnya ini dimanfaatkan. bisa tidak ini kita manfaatkan untuk mengeringkan padi atau jagung. Nah, beliau berpikir sejenak, pada kasih waktu untuk merealisasikan ini. Dan 1 minggu kemudian Pak Ri dari ada sebenarnya, saya lihat wah Ternyata bisa gitu ya. biasa. Nah dari situlah akhirnya saya pesan, tapi dengan satu tambahan komponen Pak, bukan hanya produk turunan tersebut tadi, tapi ada satu manajemen tentang pengelolaan panas ini bisa dialirkan ke pengeringan Ada tadi komponen lain untuk pengeringan padi dan jagung. dengan tidak ada efek apapun, ya kan tidak efek apapun. Dan alhamdulillah sudah. Itu menurut Bapak bermanfaat, punya padi ini artinya produknya bagus tidak? Kalau saya pribadi tidak berlebihan, ya kan, tapi itu lebih sementara menjawab apa yang menjadi anak-anak permasalahan ya di wilayah wilayah. sampah itu dikelola, dimanage menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita sendiri. Saya yakin masalah sampah pasti akan Bisa selesai, karena sampah itu kan seolah-olah sesuatu yang sudah tidak bermanfaat oleh kita. Volume sampah yang artinya dibakar atau di insinerator tadi kira-kira berapa volumenya Pak? Sementara ini kalau di tempat kita itu pakai kubikasi Pak. Oh, kubikasi. Kalau 1 truk itu mungkin kita butuh waktu 7-8 jam. 7 sampai 8 jam. Truknya Satu truk itu menghasilkan berapa kubik? Sekitar 7 lah. nah, itu mungkin Kurang lebih 7 kubik ya. Itu satu truk 7 sampai 8 jam. ya. Volume sampah yang dihasilkan dari yang di desa Bapak itu teratas dengan adanya ini. Kalau di desa saya ini masih ada, yaitu karena saya merujuk pada sebuah bagaimana sampah ini menjadi produk yang betul-betul dibutuhkan oleh kita sendiri, oleh manusia itu kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti masih ada beberapa penambahan alat Pak, seperti alat pemilahan sampah, ya kan. Kemudian kita juga sudah pesan ke beliau Pak, tolong dibuatkan ini. Saya melihat kok ini ada booming Pak, masalah yang bikin Pak, makan siang gratis di sekolahan itu kan, ya kan. Ada pengaruhnya. Dan saya yakin itu pasti akan betul sama. Oh. Nggak mungkin tidak. Oh. Ya kan, karena sesuatu yang dibuat oleh manusia pasti akan menjadi, ya kan, sekian persen pasti akan menjadi sampah, ya kayak gitu. Sisa-sisa makanan, sisa sayuran, sisa macam-macam ini, kalau dikemas, dimanage sedemikian rupa, kembalinya itu dibutuhkan oleh manusia sendiri. Di Pengaruh kemarin saya lihat ada seorang warga itu Pak, menggunakan sisa makanan itu untuk ternak ayam, dia pengemukan ayam kampung itu Pak, ayam telur, ya kan. Sampai dia itu peternak ayam dengan sederhana, dengan tanpa biaya, hanya tenaga, ya kan. Sampai satu keluarga itu telur nggak beli, bahkan ayam yang gemuk ini bisa jual untuk sanggup sekolahnya. Artinya gini Pak Wi ya, dari tadi yang disampaikan Pak Jumul, produk Bapak itu bermanfaat, misalnya menghasilkan sesuatu yang membuat di desa Bandaran ini bisa teratas. Nah ini Bapak memproduksi insinerator ini hanya sebatas pesanan atau ingin mengembangkan gitu? Jadi gini Pak, kalau produk insinerator ini kan kebetulan tidak biayanya tidak sedikit Mas. Karena biaya nih ya, modal usaha. Kita kan orang kecil Pak. Jadi ya bisa Setelah ini mudah-mudahan ada investor membantu jalannya produksi Bapak ini. Jadi memang kita punya keinginan kayak gini Pak sebenarnya.
sampah desa itu selesai di desa, sampah pasar selesai di pasar, kayak gitu. Oh, jadi memang di atasnya Itu dari awal sama saya konsepnya itu ya. Iya. Jadi kita tidak usah mulu-mulu lah, istilahnya alat itu harus ratusan ton. Itu mohon maaf, secara logika saya itu sebagai hanya lulusan STM itu Pak, itu tidak mungkin Mas. Makanya kalau prinsip saya dari awal saya masa di Penggarit waktu itu di video sama Pak Isman itu saya matur, kalau selama sama desa selesai di desa, selama pasar selesai di pasar, sama hari itu selesai hari itu. Ini ngomong-ngomong nih, setelah produk Bapak yang di desa artinya dinikmati oleh desa. Nah, ada nggak gitu loh? Ada nggak tawaran-tawaran yang dari misalnya Pemkab itu sendiri? Artinya menawarkan udah buat sebagus mungkin dan sebaik mungkin pasarin ke kami gitu. Kalau tawaran sih ada Pak. Udah ada tawaran. Cuman realitanya belum tidak. Maksudnya realitas seperti apa, Pak? Ya pelaksanaannya gitu. Artinya hanya menyuruh tapi tidak mau membeli gitu ya. Ya intinya nanti produk kami untuk tahun ini mudah-mudahan ada anggaran untuk dikembangkan di Malang untuk desa-desa, tapi yang biayai kabupaten. Terus Cuman ya alhamdulillah belum. sampai sekarang belum. Mungkin belum saatnya. Belum saatnya Pak, karena udah beli yang lain nih Pak. Karena saya dengar juga produk dari Bandung lah yang sudah dibeli oleh Pemkab Pemalang. Kayaknya Pak ini kurang dekat nih sama Bupati sehingga mungkin. Jadi mohon maaf Pak, kalau saya hanya manusia biasa, tidak Wes. menjustis, tidak bisa menjustis produk lain. Bapak jangan ngeles-ngeles ke situ Pak. Tapi memang mungkin ini sedikit Pak. Di kita juga maunya banyak ya, maunya hal itu banyak. Cuma kadang kita terbatas sebuah aturan cuma ini saya kan tidak ini kami yang di desa. Sehingga alhamdulillah memperhalus tadi ya. Dengan juknis-juknisnya. sehingga kami Tapi maaf nih Pak Jumur, karena ini produk lokal, produknya orang Pemalang, ya harusnya dong diprioritaskan. ya. Contohnya gini. Pak Jumur, saudara enggak? Contohnya gini. Kan ada Gimana Pak? untuk terkait dengan mesin pengering mesin insinerator itu tadi itu kan kalau di desa itu kan ada sudah di ini Pak, ini sekian persen untuk tangan pangan, sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen Udah dibagi-bagi ya, maka artinya nggak kebagian gitu ya. sehingga contoh kami yang di desa itu alhamdulillah ketika kita punya konsep dengan Pak UI dengan PT-nya, kemudian kami tawarkan lembaga pemerintah juga Pak. Tapi belum dilirik gitu ya. Sudah Baru dilirik, sudah realisasi Pak udah direalisasi. dari Bank Indonesia. Oh, BI. BI itu yang untuk pengadaan mesin pengering padi dan alat jagung. Jadi kita paparkan, tertarik, kemudian dibiayai oleh realisasi. Tahan dulu Pak, cuma nih saya mau bertanya nih yang pakar hukumnya. Ini gimana nih Pak Imam SBY, cara regulasi atau secara apa? Ini kan produk putra daerah yang artinya yang harus dinikmati, harus diperjuangkan oleh Pemkab Pemalang. Ini secara hukum menurut pandangan Pak Imam seperti apa? Baik, terima kasih Pak Guntur. Jadi kalau tadi kita bincang-bincang tentang karya lokal, ya, sebenarnya kalau kita padukan dengan sistem pemasaran juga itu harus dipertanyakan. Ya, seperti apa sih pemasaran yang kita dilakukan? Pemasaran yang dari Pak Ya. sendiri. Gitu. Namun demikian, saya akan mencoba memberikan tanggapan saja secara hukum ya, bahwa kalau kita bicara pencipta atau tadi inventor sekaligus produsen ya untuk alat pemakaran sampah tadi
itu sangat luar biasa ya. Karena begini, di dalam produk itu tentunya ada regulasi yang harus terpenuhi. Tadi sudah disampaikan sama Pak Wi, dia harus memenuhi standar uji kelayakan ya. Di situ dijelaskan ada uji emisi tadi, kemudian tentunya produk itu jangan kemudian muncul menjadi permasalahan baru. Itu. Ini bagian dibuat kan Pak? Iya. Berapa izin emisinya? Yang sih sudah lama. Oh, udah selesai. Udah selesai Pak. Ya, artinya bahwa ketika ini sudah selesai dari standar hukum, teknis dan selain sebagainya tentunya, disinilah yang menjadikan produk ini mempunyai dasar hukum di dalam izin edarnya. Begitu. Nah, kalau disinggung tadi, bagaimana pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya ya menyikapi tentang produk yang justru ini menjadi saya katakan ide yang sangat cemerlang untuk penyelesaian masalah sampah agar masalah sampah ini bisa diselesaikan. Kalau kita merujuk kepada undang-undang kesehatan juga ada hubungannya itu, lingkungan hidup juga ada hubungannya. Sehingga kalau dari sisi hukumnya tadi disampaikan semuanya sudah ada perizinannya, itu kan lengkap itu. Jadi saya rasa tidak ada permasalahan. Harga nggak mahal-mahal banget kan? Enggak Pak, kita sudah kalau yang ukuran standar 1,5 itu sudah masuk katalog. Karena sudah masuk Udah dari katalog sudah bisa melihat dong ya. Lanjut Pak Imam. Ya baik, jadi pengusaha yang menciptakan produk mesin itu tadi justru oleh negara ini dilindungi Pak. Ya, jadi artinya perlindungan hukumnya ini, ya kan? Sebagai pencipta juga berhak memperoleh perlindungan hukum, ya, dan sebagai penanggung jawab lingkungan, ya, wajib memastikan produknya aman dan ramah lingkungan. Gitu, Pak. Itu yang terpenting di sana. Kalau kemudian kita bicara tentang mengenai masalah bagaimana upaya kiat dari perusahaan Pak Wi ini untuk meningkatkan kemasan, kembali lagi. Sudah ada izin edarnya, sudah kan, gitu kan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyikapi ini. Gitu kan. Kalau kita kembali kepada peristiwa yang lalu, Harusnya kan difasilitasi. Ya, harusnya memang begitu. Ya. Tapi ini nggak difasilitasi. Belum. Tapi kita yakin kok. Apa menunggu kapan sampai difasilitasi? Ya sekarang ada beberapa hal yang Nunggu ini podcast kita. Baru Pak akan difasilitasi. Tidak, saya rasa begini, Bapak. Artinya masyarakat Pemalang itu sudah jenuh dengan kondisi sampah yang luar biasa ya. Beberapa tahun yang lalu kita mundur ya, peristiwa mengenai masalah demo sampah sampai di kabupaten itu kan menjadi perhatian khusus, sehingga sangat disayangkan kepada pemerintah daerah ketika tidak memanfaatkan karya yang sudah ada. Gitu. Ya karya putra daerah. Ya tadi konsepnya udah bagus. Artinya sampah harus selesai di desa, di pasar selesai. Jadi artinya kecil-kecil ini hingga yang namanya tidak lagi kita membutuhkan tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga inilah yang harusnya difasilitasi, didorong, artinya produsennya agar banyak sehingga bisa desa-desa mempunyai itu. Makanya maksud saya Kabupaten Pemalang, bupatinya ataupun ini harus difasilitasi lah gitu. Ya ada beberapa terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pihak Wi selaku pemilik barang. Pertama mungkin bisa saja beliau punya area pemasaran yang cukup luas kan, satu kan. Pemetaan bidang juga bisa dilakukan. Contoh misal mungkin dia bisa mengolah sampah di lokasi titik-titik tertentu tadi yang disampaikan dengan pembuang sampah membayar untuk sewa mesinnya, bisa dilakukan itu. Bisa saja. Kadung udah beli yang 1,5 miliar. Misalkan Pak Wi ini misalkan ini produk ini ditaruh di pasar pagi ini misalkan. Para pedagang yang buang sampah melalui mesin ini itu bayar, ditimbang dulu sekilo sekian. Mungkin begitu. Mungkin harus begitu. Lo bisa saja loh Pak, sepanjang memang pemerintah daerah membutuhkan konten ini jadi beli loh. Iya. Nah sampai saat ini di Sentuh pun
Masih belum. Jangan ini dulu Pak Jumur. Saya Pak Jumur nggak sabar gitu. Saya ngomong begini ya. Mewakili pemerintah soalnya dia. Jadi Pak, artinya gini, perlu adanya komitmen bahwa putra daerah, produk daerah harus diutamakan ketimbang produk-produk dari luar itu Pak. Ya inilah, mumpung pada malam ini mudah-mudahan Pak Wi, ya mudah-mudahan malam ini, setelah malam ini investor banyak yang datang ke Pak Wi. Amin. Ya kan? Bisa juga Pemkab juga ini lagi supaya artinya produknya Pak Wi bisa digunakan di Pemalang ini. Ya satu lagi Pak, kelemahan Pak Wi apa sih sehingga Pak tidak dilirik oleh Pemkab? Kalau kelemahan setiap manusia pasti ada. Cuman ya mohon maaf, saya kan juga punya baju Pak. Nggak mungkin saya akan terus terang masing-masing. Maksudnya baju apa? Lagian kemarin mohon maaf, bulan apa itu Pak Gubernur sudah juga di PPST hari sudah mensurvei alat saya itu. Siapa? Pak Gubernur Pak Lutfi. Oh Pak Lutfi. Dan beliau berstatement alat ini bagus untuk mau dijadikan role model. Biar sampah itu selesai di desa, berarti saya gubernur tidak bicara kalau nggak salah begini. Kalau saya gubernur tidak mikir sampah, apalagi bupati kan sudah selesai di desa. Oh itu pernyataannya Pak Gubernur. Waktu kapan Pak? Berarti pas kunjungan tahun ini bulan apa lupa? Tahun ini Ya kemarin. tapi bulannya lupa. Bapak dari Jangan hanya wacana ya Pak. pasti Pak itu pasti. Maksudnya beliau betul-betul hadir dan ada kok. Dan Ada. Mudah-mudahan ada reaksi. Pak Jumur tadi mau ngomong apa Pak Jumur? Kayaknya tadi nggak sabar banget. Silakan Pak Jumur. Jadi kalau saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Imam bahwa yang disebut memfasilitasi ketika memberikan perlindungan secara regulasi kepada Aturan-aturan regulasinya yang harus dipenuhi dulu gitu ya. dari Pemda maksudnya. Itu juga sudah bagian yang sangat luar biasa ketika melindungi memfasilitasi dengan sebuah regulasi. Contoh misalnya ketika yang tadi ini hanya sedikit memulai saja Pak, bukan apa. Karena kami juga dulu pernah ketika Pemda Pak Wakil juga Sering ketemu Pak. dari Ketemu doang apa gimana Pak? nah, proses pembuatan. Artinya sudah mungkin barangkali sedang berproses. Lagi di Nanti outputnya regulasi atau outputnya apa? Tapi kalau regulasi itu sudah sangat luar biasa. Tadi kelihatannya Pak Wi kayaknya ada beban gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Gubernur. Kenapa gitu? Takut mengutarakan yang sebenarnya apa gimana? Enggak ya Pak, berarti kalau takut sih enggak. Makanya gini Pak, kalau saya prinsipnya gini, kalau di Pemalang saya tidak begitu direspon, saya mohon maaf, saya sudah mulai dari Pekalongan. Ambak ini ceritanya. Akhirnya kan manajemen bisnis kan akhirnya saya pakai obat nyamuk Pak, dari luar dulu Pak. Oh gitu. Jadi kita perlu model Pak, saudara perlu model. Semangat saudara. Jadi di daerah sendiri kali ini udahlah kita meramal. Ya alhamdulillah di Pekalongan di tempat saya. Mudah-mudahan di Pekalongan bisa di ini ya. Iya. Sayang banget nih kalau misalnya Pemalang mengabaikan. Sudah saya pasang satu Pak, belum selesai aja. Kemungkinan akhir bulan ini saya Yang kira. ngambek kan Pak. Wah, biasa saja Pak. Orang bisnis biasa saja. Takutnya yang mudah-mudahan malam ini bisa buat pencerahan ya pejabat-pejabat Pemalang agar merespon apa yang menjadi kualitas artinya produk-produk Pawi. Ya, ini kan putra daerah Pak Imam. Ada lagi Pak Imam secara hukum misalnya menjelaskan ya konkretnya lah. Ya, kalau tadi disampaikan sama Pak Wi terkait hukum bisnis, tentunya Pak Wi sendiri juga tidak punya kewajiban untuk memaksa konsumen. Jadi kan konsumen Oh, nggak bisa maksa ya. Jadi artinya dikembalikan ya. Tapi kalau kita boleh menyampaikan
kepada pemerintah daerah tentunya harus lebih beruntung ya. Kita mempunyai ahli di bidang pengolahan sampah yang saat ini ditemukan di Pemalang, ya kan? Kemudian yang mohon kepada Pemda Pemalang ini untuk lebih segera mengambil langkah-langkah yang konkret, tentunya mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa pemenuhannya untuk kepentingan masyarakat. Itu saja. Itu bijak banget. Artinya tidak ada penekanan di sini. Ya, harapannya seperti itulah. Ya, harapannya putra daerah, dan kebetulan beliau membuat, artinya punya gagasan terus menciptakan yang namanya insinerator, membakar yang namanya sampah yang ada di Pemalang ini, sehingga desa-desa itu sudah melakukan hal-hal sendiri. Jadi kerjaan kabupaten sudah cukup ringan seharusnya. Harusnya Kalau dibeli. ya sebenarnya mungkin melalui BUMD bisa, Badan Usaha Milik Daerah bisa disertakan sebagai. Ya mudah-mudahan Pak Awi, jadi jangan putus asa Pak. Oh enggak, aman Pak, aman. Jadi prinsipnya saya itu kalau lihat sampah numpuk-numpuk itu prihatin. Jadi kalau lihat sama prihatin gitu ya. Karena itu duit Pak. Otaknya udah habis aja ini. Makanya dulu saya punya pemikiran gini Pak. Kalau sampah desa selesai di desa, pasar selesai di pasar, ter-DLH itu kan banyak Pak, ada 40 juta itu ya. Nah, itu bisa dibagikan ke desa-desa ya. Terus maaf nih Pak, Bapak kan seorang anggota. Iya. Setelah misalnya berkecimpung di sampah, membuat ini apa lalai ini? Tidak Pak. Oh tetap. Saya dinas tetap dinas. Saat piket saya piket, selesai piket lainnya istirahat, saya nggak istirahat. Oh, Saya kerja. Yang penting saya tidak meninggalkan tugas saya. Oh, bagus. Soalnya saya bisa Takutnya seperti setelah polisi. jadi pengusaha, Oh, benar. nanti Bapak akhirnya mengabaikan sebagai mengabdi negara gitu. Karena alhamdulillah alat ini saya juga sudah dikasih piagam penghargaan oleh Pak Kapolri lewat Ini SDM. sudah dapat piagam Ya, penghargaan. penghargaan dari Kapolri lewat ASDM. Polisi inovatif katanya seperti itu. Tapi piagam sudah saya terima dan alhamdulillah. Piagam doang. Ya, piagam penghargaan Gak ada di bantuan pimpinan. lain, artinya bantuan untuk Pesan Pak barangnya. Alhamdulillah Pesan. Bu Kapolri langsung pesan satu dipasang di akpol itu. Itu diskresi kita Kapolri. Alhamdulillah. mudah-mudahan Pak ya. Alhamdulillah dapat dukungan dari beliau-beliau saya. Jangan berkecil hati. Oh, wah. Hebat. Kecil, Pak. Kompor meleduk. Oke. Kapolres tahu. Kapolres. Ya ini juga ya buat himbauan Kapolres nih, supaya ya juga make dong, artinya buat produknya Bapak supaya di Kapolres juga ada gitu. Jadi rencana kemarin saya ditelepon dari Mabes, rencana setiap SPN Pak, sekolah pendidikan polisi itu setelah polisi negara itu. Terus ya orderannya banyak dong Pak. Ya insya Allah. Kok kayaknya mukanya agak beban gitu. Memang bukannya seperti ini. Beban dari lahir. Ya alhamdulillah banyak ini juga. Banyak yang support lah alhamdulillah. Oke, kita closing statement. Ya, artinya harapan Pak Wi setelah artinya ini menjadi bagian artinya kegiatan Bapak untuk memproduksi insurator, harapan Bapak apa? Harapan saya nomor satu adalah sampah itu selesai. Jadi masyarakat itu tidak terganggu dengan sampah dan justru masyarakat itu akan menghasilkan manfaat dari sampah itu. Karena di situ bisa jadi VOC untuk organik cair, bisa jadi biokarbon, asap cair juga bisa, kompos juga bisa. Jadi sampah itu sebenarnya yang dimusnahkan kalau kita boleh jujur hanya 10%. Yang sudah dimusnahkan 10%. Hanya 10%. Yang 90% itu bisa direcycle langsung. Dan itu sudah kita laksanakan walaupun kecil-kecilan sendiri. Pak Imam SB ini ya artinya kata-kata terakhir closing statementnya. Closing statement saya, terutama kepada pemerintah daerah. Ya. Kembali lagi kepada pemerintah daerah. Ini adalah suatu
rumusan permasalahan yang sudah bisa untuk diperhatikan. Karena tadi Pak Win sudah menjamin atas program itu ada beberapa unsur yang dihasilkan, kemudian pemanfaatan lingkungan juga dirasakan oleh masyarakat. Tentunya sangat tidak bijak ketika hal ini tidak direspon secara konkret agar masalah sampah yang menurut Pak Win ini cukup sederhana dan ada beberapa hal yang sudah ditanggulangi dan bisa dinikmati oleh masyarakat saat ini, terutama di desa-desa lain yang sudah menggunakan mesin tersebut ya. Begitu. Jangan sampai masalah Pemalang nanti menggugat pemerintah daerah. Dan saya siap akan menggugat itu kalau nanti masyarakat menggugat itu tentang masalah sampah. Seperti itu. Kompor Terima lagi kasih. ya. Closingnya. Ya, mewakili buat pemerintahan nih Pak Cumul nih. Apa nih Pak? Closing statementnya. Siap. Kalau dari kami meyakini bahwa sampah itu ada karena sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Maka ayo bareng-bareng jadikanlah sampah juga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Terima kasih nih pada semua narasumber dari Pak Wi, Pak Cumul dan Pak SBY yang sudah memberikan suatu pencerahan. Mudah-mudahan pada malam hari ini nanti ke depan Pak Wi akan telepon tidak akan berhenti mendapat order. Amin. Demikianlah apa yang menjadi perbincangan kami atas inspirator yang telah diciptakan oleh Pak Wi. Mudah-mudahan bermanfaat buat khususnya Kabupaten Pemalang dan lebih umum untuk Indonesia. Hormat saya, podcast Putra Brahma, Guntur Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dulu Pak, foto Pak.